Baik, kita lanjutkan dialog kita. Ibu Eni, kalau melihat kebijakan pemulihan ekonomi yang diambil oleh pemerintah saat ini sudah tepatkah? Iya Mbak, jadi sekali lagi persoalan perekonomian kita tidak hanya karena pandemi, yang itu yang harus dicatat. Nah kedua, respon pemerintah menanggapi pandemi ini sebenarnya cukup cepat dan bagus gitu, karena beberapa langkah-langkah cepat diambil, bahkan sampai mengeluarkan perpu dan menjadi undang-undang gitu kan, dan pemerintah mempunyai keleluasaan yang luar biasa di dalam penanganan pandemi, bahkan diperbolehkan oleh DPR teman-temannya Pak Misbahun untuk perlebaran defisit sampai 6,34% gitu. Nah, yang menjadi persoalan yang sangat krusial di dalam penanganan pandemi ini di level eksekusinya atau di level implementasi dari berbagai macam program-program yang telah disusun gitu. Nah, paling sederhana dalam hal penyerapan anggaran saja masih sangat terlambat gitu. Jangankan kita berbicara kualitas penyerapan anggaran, jadi dari sisi penyerapan anggarannya saja masih menghadapi persoalan. Faktor penyebabnya apa, Bu Eni? Ya ini penyebabnya, persoalan yang kedua yang saya mau sampaikan yaitu koordinasi antar sektor, antar kementerian dan antar pusat dan daerah ini memang lemah, dan ini problem krusial di dalam birokrasi kita. Jadi kerja-kerja birokrasi kita memang sangat jauh dari efisien. Bahkan kalau kita tengok sebelum pandemi pun 16 paket stimulus fiskal yang digelontorkan oleh pemerintah tidak optimal, itu juga karena persoalan implementasi, karena lemahnya koordinasi. Nah, yang ketiga ditambah lagi dalam periode kedua ini, susunan kabinetnya Pak Jokowi ini jauh lebih buruk daripada periode pertama. Jadi konflik of interest di dalam susunan kabinetnya Pak Jokowi jilid kedua ini lebih kentara gitu. Jadi kalau kita lihat sektor-sektor ekonomi biasanya ini kan selalu didominasi oleh kalangan profesional gitu. Nah, di kabinet kedua ini kayaknya Pak Jokowi katanya tidak tersandra dan sudah lebih bebas gitu ya. Ternyata dalam memilih menempatkan menteri-menteri di bidang ekonomi justru lebih banyak dari kalangan partai. Bahkan ketua umum partai kan ada di Bappenas, ada di Menko, dan juga di kementerian lain juga semuanya terafiliasi dengan partai politik gitu. Nah, menurut saya ini yang akhirnya membebani di mana kebijakan-kebijakan ekonominya Pak Jokowi di periode kedua ini banyak diwarnai oleh kepentingan politik. Jadi seperti hanya tadi merespon dan memitigasi dampak dari COVID ini, keputusannya berlarut-larut gitu. Dan keputusannya tidak murni atas pertimbangan karena ada kepentingan di situ begitu ya Bu Eni ya. Baik. Sudah bergabung bersama kita juga nih ada Ketua DPP PKS Mardhani Alisera. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Mardhani. Sore, waalaikumsalam. Baik, Pak Mardhani, ini PKS kan konsisten begitu berada di luar kabinet. Apa yang menjadi catatan Anda dalam 1 tahun pemerintahan Jokowi Amin? Ya, matur nuwun. Yang pertama tentu kita memaklumi 8 dari 12 bulan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf itu ada di masa pandemi ya. Dan penanganan pandemi juga tidak baik-baik amat ya, karena mestinya Kementerian Kesehatan sama Kementerian Dalam Negeri yang diberikan peran lebih. Tapi ini malah sibuk mengotak-ngatik gugus tugas, padahal gugus tugas tidak punya pasukan, koordinasi jauh lebih sulit. Tapi kalau Kementerian Kesehatan atau Kemendagri, sebenarnya ini lebih efektif. Nah, tetapi kalau secara umum saya melihat jauh dari memuaskan, bahkan Pak Jokowi sendiri bukan sekali dua ya, berkali-kali marah terkait dengan serapan ya. Anggaran. Tadi Mbak Eni bilang baru kuantitasnya saja sudah bermasalah, apalagi spending quality-nya gitu. Nah, ini yang menjadi catatan. The evil is in the detail. Menurut saya, Pak Jokowi tidak mendetailkan dengan jelas target dari masing-masing kementerian sehingga masing-masing tahu kalau dia salah di mana salahnya. Kalau dia memang sudah kelewat batas harusnya dia mengundurkan diri. Ini jadi kayak pepesan kosong kemarin tuh, Pak Jokowi janji dengan sangat berani, marah, ingin meresapel, tetapi ternyata tidak ada yang dikerjakan sesudah itu. Jadi memang publik anti klimaks, apalagi kalau lihat sekarang rancangan undang-undang Omnibus Law yang disahkan dengan segala macam catatannya, sehingga
memang 1 tahun ini Pak Jokowi tidak lebih baik ketimbang 5 tahun pertama di periode pertama. Begitu, Atau mungkin ancaman dari Pak Jokowi sudah dibenahi atau dibetulkan oleh menteri-menterinya, terlihat tidak Pak Mardhani? Kalau ngelihat tadi kualitas serapan anggaran, kemudian kita melihat juga catatan di lapangan, benar Bu Menteri Keuangan mengatakan kita jauh lebih baik, tetapi negara lain kan memang berbasis kepada ekspor ya. Kita pasar dalam negeri kita besar, UMKM kita juga agak kolaps, mestinya kita jauh lebih baik responnya. Jadi memang kalau menurut saya PR-nya belum diselesaikan, karena itu catatannya masih banyak. Baik, Pak Misbakun, ini menjawab kritik dari Pak Mardhani dan juga kemungkinan adanya kebijakan yang tersandra kepentingan politik begitu, Pak Misbakun. Apa yang disampaikan oleh Pak Mardhani itu sah-sah saja, karena bagaimanapun juga beliau harus berbicara seperti itu sebagai partai oposisi. Kalau beliau tidak bicara seperti itu bukan berarti bukan partai oposisi, dan itu adalah sah adanya. Dan sebagai partai oposisi tentu apa yang menjadi catatan Pak Mardhani itu juga menjadi pekerjaan yang akan dikerjakan oleh pemerintah. Dan setiap progress reportnya juga masyarakat tahu seperti apa sih constraint, hambatan yang dihadapi oleh pemerintah. Dan kemudian catatan-catatan itu juga semuanya kita tahu apa yang disampaikan Pak Mardhani itu bukan hal yang baru. Dan pemerintah menyadari sepenuhnya. Seperti yang di awal saya sampaikan, bahwa menghadapi pandemi ini kan tidak ada siapapun, baik itu in person maupun negara, in state, baik in person atau di dalam in state, tidak punya pengalaman sebelumnya. Dan kita tinggal membandingkan siapa yang mempunyai best effort, usaha terbaik. Dan kalau menurut saya, dalam pandangan pribadi saya, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu menunjukkan keseriusannya. Seberapa serius pemerintah. Baik, kalau tadi yang dikritisi Bu Eni, eksekusinya Pak Misbakun seperti apa? Apakah betul ada kepentingan eksekusi anggaran sama kepentingan tersendiri gitu di dalam kubu pemerintahan Bu Eni, Jokowi? Jangankan Bu Eni, kita yang di pemerintahannya Pak Jokowi mengingatkan selalu kepada Menteri Keuangan soal situasi bagaimana mengeksekusi anggaran. Masalahnya ada di dalam iklim birokrasi kita. Dalam birokrasi kita ini orang kan selama ini kan terbiasa dengan paper, terbiasa dengan dokumen yang mengalir. Sementara pada saat pandemi mereka work from home. Kemudian ada pekerjaan-pekerjaan yang kemudian digilir. Dan tidak semuanya. Dan ini kan juga menjadi permasalahan sendiri. Apalagi di tengah jalan ada refocusing dan realokasi anggaran. Dan situasi itu kan juga menyulitkan keadaan. Apalagi birokrasi kita kemudian ditakutkan oleh situasi-situasi mengenai pelanggaran anggaran. Anda tahu pelanggaran anggaran ini kan implikasinya korupsi. Tentunya tidak mudah bagi orang untuk kemudian mau menerima resiko-resiko itu. Minta diakselerasi, aturannya masih kemudian rigid, dan belum sepenuhnya bagaimana work from home itu dasar aturannya seperti apa. Kemudian mereka harus mengeksekusi anggaran akibat realokasi dan refocusing itu dalam jumlah yang sangat besar. Dan ini harus dilihat psikologi birokrasinya. Lah, kondisi ini harus disadari sepenuhnya. Tapi yang pasti pesan itu ada di dalam masyarakat. Pesan itu ada di dalam ada disampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa pemerintah sungguh-sungguh dan serius. Baik itu dari segi alokasi anggaran, baik itu dari segi besaran maupun dari segi item jenis apa yang diatasi oleh pemerintah. Baik, kalau Pak Mardhani ada tanggapan? Respon-respon positif pemerintah itu selalu ada di sana. Iya, tentu Pak Jokowi sendiri yang bilang, mau apa, mau perpu lagi saya siapkan, mau aturan seperti apa saya siapkan. Yang Misbahun tadi bilang benar, the appeal is in the detail. Banyak quote and unquote penanggung jawab pelaksana anggaran itu tidak berani karena aturannya masih old school, before corona. Padahal sekarang sudah corona. Mestinya kementerian-kementerian berkoordinasi, mestinya Kemenko betul-betul segera mengeluarkan bilit-bilit yang memangkas birokrasi. Tidak perlu harus omnibus law. Bahkan sekarang ini saya punya pengalaman, Pak Sudirman Said ketika menjadi Kementerian SDM banyak sekali saya berbincang alokasi otoritas yang diserahkan kepada BKPM. Banyak sekali bahkan diarahkan satu dirjennya untuk segera melakukan koordinasi. Tidak perlu payung yang kuat ketika ada inisiatif. Nah,
Pak Jokowi sendiri yang bilang beberapa menteri itu seolah liburan, seolah tidak sadar. Beberapa menteri bekerja keras. Yang misalnya bilang menteri keuangan mungkin bebannya luar biasa. Saya juga apresiasi. Tapi kementerian-kementerian teknis yang lain mestinya bekerja lebih keras lagi. Karena yang langsung berhadapan dengan masalah kementerian teknis sebetulnya. Nah, saya melihat catatan beberapa kementerian memang punya catatan tidak bekerja extraordinary ketika masalahnya memang sangat extraordinary. Anda melihat harusnya Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak urgent diperlukan saat ini begitu Pak Mardhani? Ya, nanti topik lain ya. Tentu pemerintah merasa ingin memangkas birokrasi, ingin memangkas perizinan. Tetapi ketika dari awal undang-undang ini didesain oleh pelaku bisnis, padahal mereka juga nanti akan jadi pemain, ini sudah ada peluang fraud ya. Sehingga berbagai pasal, bagaimana royalti 0% bisa masuk, bagaimana private bisa mendapatkan tanah negara, bagaimana perizinan ditarik ke atas, ada banyak hal. Ini justru bikin bising, ini justru bikin tidak fokus. Padahal payung Perpu itu sendiri udah luar biasa. Tadi Mbak Eni bilang, sekarang ini 3 tahun ke depan, sampai anggaran tahun 2022, batas ceiling yang 3% dihapuskan, monggo berapa saja. PKS termasuk yang menolak Perpu 1 ya. Tetapi karena sudah jadi undang-undang itu sudah proven, monggo dijalankan. Kami tinggal mengawasi. Nah, menurut saya memang clarity, kejelasan dan fokus prioritas ini yang harus sangat-sangat dipertajam pada periode selanjutnya. Baik. Ada cukup banyak pekerjaan rumah dan catatan penting di 1 tahun pemerintahan Jokowi. Amin. Terima kasih Pak Misbakun dan juga Pak Mardhani sudah bergabung bersama kami di ini sore. Ya, oknum anggota polisi yang mengawal sejumlah orang saat jogging dijatuhi sanksi. Kami kembali usai jeda berikut ini.